Film ini dimulai dengan seorang wanita bernama Ella yang sedang sibuk membuat film animasi stop motion sambil dibimbing oleh ibunya yang bernama Susan. Susan adalah animator stop motion senior yang sudah sangat berpengalaman. Stop motion sendiri adalah teknik animasi yang membuat benda mati terlihat bergerak dengan cara memotret objek sedikit demi sedikit di setiap gerakannya. Karena Susan menderita artritis yang membuat tangannya sulit digerakkan, pekerjaan itu kini dilakukan oleh Ella. Dengan hati-hati, Ella menggerakkan setiap objek lalu memotretnya satu persatu. Namun, setelah film selesai, Susan merasa hasilnya masih belum bagus dan meminta Ella mengulang semuanya dari awal. Susan memang seorang perfeksionis yang tidak bisa menerima kesalahan sekecil apapun. Sikap itu membuat Ella merasa sangat tertekan. Saat makan malam, Ella akhirnya memberanikan diri untuk mengusulkan ide film baru kepada ibunya. Tetapi keesokan harinya, ketika Susan meminta Ella menjelaskan idenya, Ella malah menjadi ragu dan memilih pergi ke klub bersama pacarnya, Tom, untuk menenangkan pikirannya. Ternyata saat itu teman-teman mereka sedang membicarakan film animasi stop motion terbaru buatan saudara perempuan Tom, yaitu Polly. Singkat cerita, Ella segera pulang sebelum ibunya mengetahui dia pergi. Baru saja sampai di rumah dan ingin tidur, Susan tiba-tiba membangunkannya dan menyuruhnya melanjutkan film yang belum selesai. Susan lalu mengatakan bahwa film stop motion itu harus selesai sebelum dirinya meninggal. Dia sadar penyakitnya semakin parah dan film itu akan menjadi karya terakhirnya. Saat mereka sedang bekerja, tiba-tiba terjadi korsleting listrik. Ketika Ella ingin memeriksa stop kontak, Susan malah melarangnya dan menyuruh Ella tetap diam di tempat. Adegan kemudian berpindah ketika Susan mengalami stroke hingga akhirnya koma. Kejadian itu membuat Ella sangat terpukul. Tom sempat menawarkan Ella untuk tinggal bersamanya, tetapi Ella menolak karena ingin menyelesaikan karya terakhir ibunya. Suatu hari, setelah selesai mandi di rumah Tom, Ella tiba-tiba melihat bayangan ibunya terbaring di lantai. Sesaat kemudian, tubuh ibunya berubah menjadi tumpukan daging mentah. Keesokan harinya, ditemani Tom, Ella pindah ke sebuah apartemen yang tenang agar bisa lebih fokus menyelesaikan film stop motion miliknya. Saat sedang memindahkan barang, Ella bertemu dengan seorang gadis kecil misterius bernama Jenny. Setelah itu, Ella mulai mengerjakan film animasinya. Namun, entah kenapa dia merasa ragu dan cemas saat hendak memulai pekerjaannya. Ketika Ella ingin keluar dari apartemen untuk menenangkan pikirannya, Jenny tiba-tiba muncul dan meminta melihat apa yang sedang dia kerjakan. Ella lalu menjelaskan bahwa dia adalah animator stop motion dan sedang membuat film tentang Cyclops. Tetapi Jenny menganggap cerita itu terlalu membosankan. Sambil membentuk karakter baru dari lilin, Jenny menyarankan agar Ella membuat cerita tentang seorang gadis ketakutan yang tersesat di hutan dan dikejar oleh sosok bernama Ashman. Namun, Ella tidak terlalu menanggapi ide itu karena dia hanya ingin menyelesaikan karya terakhir milik ibunya. Malam itu, Ella tanpa sengaja tertidur dan mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia berada di sebuah hutan gelap. Keesokan paginya, Ella terkejut karena objek animasi buatan ibunya sudah hancur dan set diorama di ruangan itu berubah menjadi hutan yang mirip seperti di dalam mimpinya. Karakter utama dalam animasinya juga sudah berubah. Kini, objek itu digantikan oleh boneka lilin, seorang anak perempuan yang akan kita sebut Lily. Tidak hanya itu, sudah ada beberapa potongan adegan film yang menceritakan kisah anak perempuan tersebut. Dan ceritanya persis seperti ide yang pernah dijelaskan Jenny. Setelah melihat hasilnya, Ella mulai tertarik melanjutkan cerita itu karena menurutnya ide tersebut sangat menarik. Keesokan harinya, Ella membuang set diorama dan objek Cyclops milik ibunya karena dia akhirnya menemukan ide baru untuk filmnya sendiri. Tidak lama kemudian, Polly datang mengunjungi Ella untuk melihat keadaannya. Polly tertarik dengan proyek stop motion yang sedang dikerjakan Ella dan menawarkan bantuan untuk membuat film tersebut. Namun, Ella belum memberikan jawaban apapun atas tawaran itu. Setelah Polly pergi, Jenny kembali datang ke apartemen Ella. Jenny melihat animasi stop motion terbaru buatan Ella dan menyarankan agar boneka Lily dibuat lebih realistis. Kemudian, Jenny pergi ke dapur dan memberi ide agar Lily dibuat menggunakan daging mentah.
Awalnya, Ella merasa ragu dengan ide aneh itu. Tetapi karena Jenny terus memaksanya dan mengatakan bahwa Lily harus terbuat dari daging, Ella akhirnya setuju. Saat membuat boneka Lily yang baru dan sosok Ashman dari potongan daging mentah, Ella juga mendengarkan cerita Jenny untuk adegan selanjutnya. Dalam cerita itu, Lily akan bersembunyi di sebuah ruangan merah yang hanya berisi meja, kursi, dan sebuah peti. Jenny mengatakan bahwa Ashman akan datang selama 3 malam dan mengetuk pintu ruangan tersebut. Setelah itu, Ella menambahkan abu ke tubuh boneka Ashman agar terlihat lebih menyeramkan. Ketika semuanya sudah siap, Ella mulai melanjutkan pembuatan film animasinya. Malam harinya, Ella menelepon Tom dan memintanya merahasiakan proyek film stop motion itu dari Polly. Saat sedang tidur, Ella tiba-tiba terbangun karena mendengar suara ketukan di pintu. Ketika pintu dibuka, ternyata Jenny datang dan mengajaknya pergi ke hutan terdekat. Di sana, Jenny menunjukkan bangkai seekor rubah yang sebelumnya dia temukan. Jenny kembali menyarankan agar objek dalam film dibuat menggunakan tubuh rubah yang baru saja mati itu. Namun, Ella menolak karena menurutnya saran itu terlalu gila dan berlebihan. Karena idenya tidak diterima, Jenny pun menolak melanjutkan cerita yang sebelumnya dia buat. Sejak saat itu, Ella mencoba memikirkan sendiri kelanjutan ceritanya, tetapi dia tidak bisa menemukan ide apapun. Hal itu membuatnya frustrasi karena dia sadar selama ini selalu bergantung pada orang lain untuk mengambil keputusan dan bertindak. Tidak lama kemudian, Ella pergi mengunjungi Susan di rumah sakit dan meminta maaf karena belum bisa menyelesaikan film tersebut. Dia merasa dirinya masih membutuhkan arahan dari orang lain, seperti boneka yang hanya bisa bergerak jika dikendalikan seseorang. Setelah itu, Ella pergi ke klub malam bersama Tom. Karena merasa putus asa dan kehabisan ide, Ella akhirnya meminta obat-obatan terlarang kepada Polly agar pikirannya lebih mudah mendapatkan inspirasi untuk melanjutkan film animasinya. Pada saat yang sama, Ella juga menolak tawaran kerja sama dari Polly. Saat berjalan di sekitar klub malam, Ella melihat seorang pria yang kepalanya terluka setelah dipukul dengan botol minuman keras. Tanpa sadar, Ella langsung menyentuh luka pria itu, seolah ada sesuatu yang mengendalikan tangannya. Ternyata Jenny lah yang menuntunnya melakukan hal tersebut. Tidak lama kemudian, Ella meninggalkan klub dan mengikuti Jenny masuk ke dalam hutan. Ella mulai sadar bahwa dia membutuhkan Jenny untuk membantunya menyelesaikan film itu. Mengikuti saran Jenny sebelumnya, Ella mengambil bangkai rubah lalu menggunakan daging, bulu, tulang, dan giginya untuk membuat sosok Ashman agar terlihat lebih nyata. Setelah itu, Jenny melanjutkan ceritanya. Pada malam pertama, Lily akhirnya ditemukan oleh Ashman. Saat Ella sedang mengambil gambar untuk animasinya, dia mulai terganggu karena ada seseorang yang terus-menerus menekan bel pintu apartemennya. Ketika Ella keluar untuk memeriksa, dia melihat sosok mengerikan bergerak menuju kamarnya. Keesokan harinya, Ella terbangun karena Tom datang ke apartemennya. Ella langsung menceritakan tentang boneka animasi Ashman yang menurutnya telah menjadi nyata. Namun, Tom mengira Ella hanya berhalusinasi akibat pengaruh obat-obatan. Padahal sebenarnya, Ella sama sekali tidak memakai obat-obatan itu. Saat memeriksa kelanjutan film animasinya, Ella terkejut karena cerita dalam animasi tersebut sangat mirip dengan kejadian yang dia alami malam sebelumnya. Hal itu membuat Ella merasa takut dan ingin segera pergi dari apartemen itu. Ketika sedang mandi di rumah Tom, Ella kembali mengalami halusinasi. Dia melihat pahanya berubah menjadi lilin seperti boneka dalam animasinya. Malam harinya, saat tidur, Ella bermimpi kembali ke apartemennya. Tiba-tiba, boneka Lily hidup dan berjalan mendekati kakinya. Boneka itu lalu merobek kaki Ella. Tetapi karena itu hanya mimpi, Ella tidak mampu bergerak atau melawan.
Keesokan harinya, saat Ella sedang makan siang bersama Tom di sebuah restoran, Jenny tiba-tiba muncul. Jenny lalu bertanya, apakah Ella tidak penasaran dengan kelanjutan cerita film animasinya. Jenny kemudian menceritakan bagian berikutnya dari cerita tersebut. Pada malam kedua, Ashman akhirnya berhasil masuk ke tempat persembunyian Lily dan menyentuhnya. Namun, meskipun sudah mendengar kelanjutan ceritanya, Ella tetap menolak untuk melanjutkan pembuatan film animasi stop motion itu. Keputusan itu membuat Ella mulai memikirkan masa depannya. Sebagai animator stop motion, dia tetap harus membuat film animasi untuk mendapatkan uang. Karena itu, Tom menawarkan Ella pekerjaan di sebuah perusahaan animasi tempat Polly juga bekerja sebagai animator stop motion. Namun, bukannya membantu membuat adegan animasi, Ella malah diberi tugas sederhana, yaitu membuat bola mata untuk boneka yang akan dipakai dalam film stop motion. Saat sedang mengerjakan tugas itu, seorang pria yang bekerja di sana tiba-tiba mengatakan bahwa dia sangat mengagumi Susan, yang dianggap sebagai animator stop motion legendaris. Pria itu juga berkata bahwa dia iri kepada Ella karena menjadi putri dari sosok terkenal tersebut. Tetapi Ella tidak terlalu menanggapi perkataannya. Setelah pekerjaannya selesai, Ella kemudian pergi mencari Polly. Saat memasuki ruangan tempat Polly bekerja, Ella terkejut karena Polly ternyata memakai ide cerita miliknya. Polly mengatakan bahwa dia hanya menjadikannya sebagai inspirasi. Namun, Ella merasa sangat marah karena menganggap idenya telah dicuri. Dalam emosinya, Ella kehilangan kendali dan mulai menghancurkan set diorama serta boneka-boneka stop motion di ruangan itu. Setelah kejadian itu, Ella pergi mengunjungi ibunya di rumah sakit. Di sana, dia menceritakan semua pengalaman aneh yang dialaminya, termasuk melihat boneka animasinya bergerak sendiri dan mengejarnya. Tiba-tiba, Susan yang sedang koma terlihat bangun dan berbicara dengannya. Tetapi sebenarnya itu hanyalah halusinasi Ella. Dalam halusinasinya, Susan mengatakan bahwa imajinasi Ella sangat aneh dan menggambarkannya seperti boneka yang harus digerakkan oleh orang lain, lalu disimpan kembali setelah selesai dimainkan. Dengan kata lain, Susan menganggap Ella tidak mampu mengambil keputusan sendiri dan selalu bergantung pada orang lain. Setelah itu, Ella kembali ke apartemennya untuk melanjutkan film animasinya bersama Jenny. Namun, saat baru mulai bekerja, Ella merasakan getaran aneh dan tiba-tiba sosok Ashman muncul di dunia nyata. Ketika mencoba melarikan diri, Ella merasa tubuhnya berubah seperti boneka lilin dan dia bersembunyi di celah sempit di dinding. Karena celah itu terlalu kecil, hanya tangan Ashman yang bisa masuk ke dalam. Ella sempat mencoba kabur melalui lubang menuju ruangan lain, tetapi lubangnya terlalu sempit sehingga dia tetap tidak bisa lolos. Setelah berhasil menangkap Ella, Ashman memuntahkan sebuah telur dan memaksa benda itu masuk ke mulut Ella. Keesokan harinya, Ella terbangun di rumah sakit dengan tubuh penuh luka dan sayatan besar di pahanya. Perawat menjelaskan bahwa Ella ditemukan berjalan sendirian di dekat gedung apartemennya. Hal itu membuat Ella bingung karena yang dia ingat, dia hanya berada di dalam apartemen sepanjang waktu. Tidak lama kemudian, Tom datang menjenguknya. Karena melihat tingkah Ella semakin aneh dan mengkhawatirkan, Tom melarangnya melanjutkan proyek animasi itu. Tom bahkan mengatakan bahwa dia akan membuang semua set diorama dan boneka animasi yang sudah dibuat. Namun, Ella menghentikannya dan berkata bahwa dia sendiri yang akan menghancurkan proyek tersebut. Karena dialah yang memulainya dan dia juga yang harus mengakhirinya. Tidak lama setelah itu, Ella mendapat kabar bahwa ibunya telah meninggal dunia. Kematian Susan membuat Ella sangat terpukul dan sedih. Tiba-tiba, Jenny muncul lagi dan meminta Ella untuk menyelesaikan film animasi tersebut. Pada akhirnya, Ella kembali ke apartemennya bersama Jenny. Namun setibanya di sana, Ella tiba-tiba membunuh Jenny karena merasa gadis itu sudah terlalu banyak mengganggu hidupnya. Tetapi tanpa diduga, Jenny hidup kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Jenny lalu menyuruh Ella mengganti boneka animasinya dengan bahan dari daging segar agar terlihat lebih nyata.
Mengikuti perintah itu, Ella membuka jahitan di pahanya sendiri, lalu mengambil sedikit daging dari tubuhnya. Untuk dijadikan bahan boneka animasi baru. Saat kejadian itu berlangsung, semua boneka animasi buatan Ella tiba-tiba terlihat hidup dan memperhatikannya. Tidak lama kemudian, Tom dan Polly datang ke apartemen Ella. Tom dan Polly terkejut melihat hal mengerikan yang dilakukan Ella. Mereka langsung mencoba menghentikannya dan ingin membawanya ke rumah sakit. Namun, Jenny kembali memengaruhi pikiran Ella dengan mengatakan bahwa Tom dan Polly ingin menghancurkan film animasi stop motion miliknya. Mendengar itu, Ella tiba-tiba menjadi sangat agresif lalu membunuh Tom dan Polly. Tanpa diduga, Ella justru terlihat menikmati apa yang telah dilakukannya. Setelah mereka berdua tewas, Ella menggunakan daging dan organ tubuh mereka untuk membuat boneka animasi baru. Boneka itu menyerupai Lily dan Ashman, tetapi ukurannya jauh lebih besar. Tiba-tiba, boneka Ashman mulai bergerak sendiri dan mendekati Ella. Karena ketakutan, Ella segera bersembunyi di dalam lemari, tetapi Ashman terus mengejarnya. Karena suatu hal yang aneh, tubuh Ella perlahan mulai berubah menjadi lilin seperti boneka animasinya. Setelah itu, Ella membiarkan Ashman memakan kepalanya. Pada saat yang sama, telur yang sebelumnya dipaksa masuk ke tubuh Ella kembali diperlihatkan. Dan kali ini, telur itu sudah mulai retak. Adegan kemudian berpindah. Ella terlihat berjalan melewati hutan menuju sebuah bangunan misterius. Saat masuk ke dalamnya, dia melihat ruangan berdinding merah yang berisi meja, kursi, dan sebuah peti. Tempat itu terlihat persis seperti set diorama dalam film animasi stop motion miliknya. Di sana, Jenny sedang menonton sebuah video yang memperlihatkan tubuh Ella terbaring di tanah sementara darah terus keluar dari luka di pahanya. Jenny lalu mengatakan bahwa dia menyukai hasil film animasi buatan Ella. Dengan tersenyum, Ella kemudian masuk ke dalam peti tersebut. Setelah itu, saya akan menjelaskan beberapa poin penting dari film ini. Sejak awal cerita, Ella sebenarnya mengalami gangguan mental akibat tekanan besar dari ibunya. Sejak kecil sampai dewasa, Ella selalu diperintah mengikuti semua keinginan Susan. Karena itu, Ella tumbuh menjadi orang yang sulit mengambil keputusan sendiri. Ella seperti boneka yang selalu harus dikendalikan oleh Susan atau orang lain. Ketika Susan jatuh koma, Ella mulai kehilangan arah karena tidak ada lagi yang memberitahunya apa yang harus dilakukan. Pada saat itulah, sisi anak kecil dalam diri Ella muncul dalam wujud Jenny. Sebenarnya, Ella adalah orang yang sangat kreatif dan punya banyak ide. Namun, dia tidak pernah berani mengungkapkannya kepada ibunya karena takut dianggap salah atau tidak cukup baik. Ide-ide yang selama ini tidak pernah Ella ungkapkan akhirnya terus menumpuk di dalam pikirannya. Ketika sisi anak kecilnya muncul dalam wujud Jenny, semua ide yang terpendam itu berubah menjadi sesuatu yang ekstrim dan menyeramkan. Namun, karena Ella sejak dulu tidak terbiasa mengambil keputusan sendiri, dia tidak percaya bahwa film stop motion itu benar-benar berasal dari dirinya sendiri. Karena itulah, Jenny terus mendorong Ella untuk menyelesaikan film tersebut. Bahkan sampai membuatnya melakukan tindakan yang tidak masuk akal dan berakhir dengan membunuh orang-orang terdekatnya. Sisi anak kecil Ella juga mendorongnya menggunakan daging dan organ tubuh Tom serta Polly untuk membuat boneka animasi. Ella memakai daging segar karena dia ingin animasinya terlihat lebih nyata dan seolah hidup. Di akhir cerita, dijelaskan bahwa Lily sebenarnya melambangkan Ella, sedangkan Ashman melambangkan Susan. Hal ini menunjukkan bahwa Ella terus merasa dikejar dan dihantui oleh aturan ketat serta cara didikan ibunya sejak kecil. Telur yang dimuntahkan Ashman lalu dipaksa masuk ke tubuh Ella menjadi simbol trauma dan tekanan yang selama ini diberikan Susan kepadanya. Ketika sisi liar dan kekanak-kanakan dalam diri Ella akhirnya mengambil alih pikirannya, telur itu mulai retak. Hal tersebut melambangkan bahwa trauma dan tekanan yang selama ini dia pendam akhirnya hancur.
Adegan saat Ella masuk ke dalam peti juga memiliki makna simbolis. Itu menggambarkan Ella seperti boneka yang sudah selesai dimainkan, lalu disimpan kembali ke dalam kotaknya. Pada akhir film, diperlihatkan bahwa Ella sebenarnya meninggal karena kehilangan terlalu banyak darah. Dan disitulah kisahnya berakhir. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.